Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, maqala 261 sampai 265 sampun dijelaskan kali Al-Ustaz Mustaqim kelawan Syarah Al-Hikam. Mudah-mudahan napa sing disampaikan niku wau bermanfaat kangge kula panjenengan sedaya fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. La yalzamu min thubutil khususiyyati adamu wasfil bashariyah. Innama masalul khususiyyati ka isyraqi syamsin nahar zaharat fil ufuqi wa laysat minhu taratan tusyriku syumusu awsafihi ala laili wujudika wa taratan yaqbidu dhalika anka fayaruddaka ila hududika fannaharu laysa minka wa ilayka walakinnahu waridun alaika. Adanya sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang diberikan kepada aulia illah, yaitu sifat khususiyah, itu tidak melazimkan lengkapnya sifat-sifat manusia yang biasa dan umum. Makalah niki Syekh Ibnu Athaillah njelasaken sak temene sifat asli, sifat dasar menungso niku lemah, bodoh, hina, boten gadah napa-napa. Itulah sifat dasar daripada manusia. Asli ini menungso kados ngoten. Kados hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, sungguhnya Bani Adam khata', kullu Bani Adam khata'. Sesungguhnya semua anak cucu Adam yakni manusia itu salah. Itu sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia lemah. Semua Bani Adam miskin atau melarat. Itu sifat dasar manusia. Semua manusia adalah lemah, mboten saged napa-napa. Sifat asli atau sifat dasar kula sampeyan sebagai manusia iki kados ngoten. Maka di sini hubungannya dengan makalah ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ilmu karomah atau sifat-sifat khususiyah kepada para wali niku mboten saged ngilangaken sifat dasar menungso. Masih wis wali wong iki, sifat dasar menungso tetep kados niku wau, lemah, mboten saged napa-napa, bodoh, hina. Iku sifat aslinya. Diumpamaaken kali Syekh Ibnu Athaillah, innama masalul khususiyati ka isyraqi syamsin nahari dhaharat fil ufuqi wa laysat minhu. Diumpamaano kali sinten Syekh Ibnu Athaillah kaya dene alam bumi kenek padange srengenge. Lek bengi ngeten sampean insyaallah lek ana lampu napa nggih. Niku kita ngeten ketok watu sampean. Uwit gak ketok, watu gak ketok, apik. Tapi lewat kenek padange srengenge sing gak ana iku mang mali ketok. Tapi lek wis srengenge ning mlebu maneh, mali gak ketok. Artine nopo? Mungkin kados kula sampean itu melihat seorang waliullah, itu dikasih oleh Allah sifat khususiyah, diberikan satu karomah.
Napa niku? Mungkin saged melayu ana ndukure banyu. Atau mungkin saged karo main niku miber. Atau saged berpindah-pindah tempat. Ana kene ana kono, macam-macam. Lah, sifat khususiyah atau karomah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada wali-wali itu tidak bisa menghilangkan sifat asli atau dasar manusia nggih niku wau, termasuk salah, bodoh, lemah, gak kuat, gak diopo. Mun saged. Di antaranya mungkin gara-gara bodoh, pasti masih wali masih pernah melakukan kesalahan. Masih wali lho nggih, tidak tahu melakukan salah. Masih wali iso miber iso tetep tahu ngalami loro. Karena itu hukum sunnatullah. Hukum ketetapan Allah. Soalnya banyak sekali orang memahami lek wis wali koyo wis kalau iso. Bahkan ceritanya seorang ya sangat awam mungkin orang ini menceritakan Yai Hamid meninggal dunia itu krono mari nambani dulur gak kuat. Jadi seakan-akan mosok wali iso gak kuat model ngoten. Padahal walaupun wali sifat dasarnya itu masih tetap. Cuman memang ketika Allah bertajalli dengan memberikan sifat khususiyah kepada para aulia itu seakan-akan sifat dasar itu tidak ada. Krono saking mulianya sifat Allah yang menutupi sifat kekurangan daripada manusia. Ampun, makalah selanjutnya dalla bi wujudi atharihi ala wujudi asma'ihi wa bi wujudi asma'ihi ala thubuti awsafihi wa bi thubuti awsafihi ala wujudi dzatihi. Makalah 262. Terbukti dengan adanya makhluk atas adanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan nama-nama Allah atas adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pastinya sifat-sifat itu atas adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus saya bin Athaillah ngeten bahwa alam semesta ini semua ciptaan Allah makhluk iku ndudukno asma-asmae Gusti. Nah niki yang memahami ngeten iki harus perlu bukti. Lek ngomong ngeten tok apa bukti nilai Allah itu ketok asmae apa wong saged nyabe kok ya. Dibuktikan sekarang. Kalau kita melihat apapun yang ada, itu menunjukkan asma-asma Allah. Ketok asma'i Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita langsung aja contoh yang besar dan yang kecil. Misalkan kita melihat apa? Matahari. Ini termasuk makhluk Allah kan? Di situ sudah menunjukkan sifat asma Allah yang bernama Qadir, kuasa atau kudrat. Dudukno asma'i Allah ya Qadir yang maha kuasa. Ketok sifatnya Allah. Nama Allah yang bernama kuasa itu kelihatan. Ketok pisan orang di kono. Setelah kita tahu manfaat daripada matahari sebagai kehidupan manusia juga yang lainnya, maka dudukno ketok asma'i Allah sing jenenge Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata ngoten. Tapi yang dimaksud melihat atau terlihat di sini
bukan dengan mata kepala ini, tapi dengan mata keyakinan atau basirah, yaitu hati kecil. Sama yakin soalnya bahwa matahari ini ciptaannya Gusti Allah. Dia kono kayak itu asma'i Allah. Gusti Allah ngono apa? Al-ilm, berilmu, berkuasa. Kemudian setelah melihat manfaat daripada matahari, kanggone menungso. Untuk apa? Untuk apa aja? Yang paling teringan hikmah adanya matahari, wong umbah-umbah ngepe repot. Enggak nama tuh. Iki yang paling ringan hikmah. Sampai mari umbah-umbah ngepe, kono sengenge kira-kira garing. Yo garing tapi yo dino-dino. Itu diantara hikmah. Dan kalau seperti itu berarti menunjukkan sifat kasih sayang Allah untuk mempermudah kebutuhan manusia. Dan banyak sekali hikmahnya. Gak iso ngitung lek hikmah. Dan semua hikmah itu menunjukkan asma, nama Allah. Sesungguhnya nama-nama itu menggambarkan af'al, perbuatannya Gusti. Maka nama-nama itu menunjukkan gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama saja tanpa mensifatinya. Karena nama itu menunjukkan adanya sifat. Oh, berarti Allah itu sifatnya Rahman, Rahim. Oh, berarti Allah itu bersifat kudrat, iradat, ilmu, dan seterusnya. Dan keduanya antara nama dan sifat ini tidak mungkin berdiri dengan sendirinya. Pastinya bergantung pada zatnya. Berarti Allah zat. Ini sekedar pemahaman mau. Kados kula sampean duwe jeneng. Ya. Ya duwe jeneng, ya duwe sifat. Kira-kira ana wonge enggak? Wonten. Mestine harus ana wong. Karena sifat dan nama ini bergantung pada manusia itu. Itu kalau manusia atau benda-benda yang lain. Tapi Allah tidak sama dengan yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Dua sifat ini bergantung pada zatnya. Lek ana zate Gusti Allah, sifat yo gak ono, asma yo gak ono. Tapi jangan disamakan seperti halnya nama dan sifat ini ada pada manusia, berbeda. Kemudian seterusnya, id muhalun ayyaqumal wasfu bi nafsihi farbabul jadbi yukshafu lahum an kamali dzatihi thumma yarudduhum ila syuhudi sifatihi thumma yurji'uhum ila ta'alluqi bi asma'ihi thumma yarudduhum ila syuhudi athari was-sadiquna ala aksin dzalik. Kemudian sebab muhal dua sifat tadi itu berdiri sendiri kecuali dia akan bergantung kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menurun melihat sifat-sifat Allah ini bagi orang-orang majdub. Orang-orang majdub itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal dan hatinya ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung dihadapkan pada zatnya. Ini orang majdub. Seperti apa? Kalau kita bukan pejalan yang seperti yang dijalankan Allah seperti orang majdub, maka kita tidak bisa membicarakannya. Diangkat oleh Allah Subhanahu. Orang majdub itu sudah menggunakan akal, karena akalnya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjalannya dia, ucapannya dia semua atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu. Gak ngawur.
Bukan seperti orang gila-gila. Kalau orang yang majnun, orang yang gila, itu akalnya diangkat bukan kepada Allah tapi kosret, ya, milik. Tapi kalau orang majnun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau orang majnun ini ingin sempurna ilmunya, dia diturunkan kepada sifat-sifat Allah. Diperkenalkan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mari diperkenalkan dengan sifat-sifat Allah, diperkenalkan juga dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah diperkenalkan nama-nama Allah, sudah memahami dengan sempurna, dia baru bisa memahami alam semesta ini. Sadar dijak ngomong mana iso. Itulah kesempurnaan ilmu daripada orang majnun. Sedangkan orang-orang salik sini disebutkan yaitu dari bawah ke atas. Orang-orang majnun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa melalui proses belajar, tanpa melalui proses tafakur kayak kula sampean. Orang salik kayak kula sampean iki belajar memahami dulu, mengenal Allah dengan makhluknya. Wah, iki ciptaan Gusti Allah. Gelok uwit, gelok gunung, dudukno kuasane Gusti Allah. Wis tutur sifat, asma'i mungkanang sifat, dudukno mana iki? Bahwa semua ini adalah ketetapan Allah dalam arti masuk dalam sifat Allah. Ya kayak wow nih. Kapan gelok sengenge pertama kayak itu asma'i Allah. Apa? Oh ya qadir atau qadirun, yang kuat, yang kuasa. Dudukno alam semesta ciptaan Allah kabeh iki, dudukno jenenge Gusti Allah sing Al-Qadir, artinya yang maha kuasa. Malah ditingkat to maneh, wah tambah ketok kabeh. Ketok sifat-sifatnya Gusti Allah. Ketok sifatnya Gusti Allah. Iki perjalanannya wong salik. Iya. Bener-bener Gusti Allah iki wujud. Lan wujudnya Gusti Allah iki kidam. Dan kidamnya Allah ini baqa. Dan baqanya Allah ini mukhalafatul lil hawadits. Dan seterusnya. Wah, paham sampai nang sifat-sifatnya Gusti. Mari ngono sampai syuhud ilallah, sampai menyaksikan betul kesempurnaan memandang Allah Subhanahu wa taala. Lah, lek wong majnun mang wis ero dhisik krana diangkat ambek Gusti Allah, wis kenal dhisik nang Gusti Allah, mari ngono didono liwat sifat asma lan makhluke kabeh. Lek wong salik ngenal Gusti Allah liwat makhluk, liwat asma, liwat sifat, yo langsung kenal nang Gusti. Yo kadang-kadang wong majnun mudhun jebret, wong salik munggah tutuke padha, iki munggah, iki mudhun, kepethuk. Ngoten. Kepethuk iki kadang padha paham. Maka ada istilah di sini yarfa'il wali ilal wali. Rone wali ku lek padha waline. Karena dari perjalanan tadi. Sing majnun mudhun, sing salik munggah kepethuk ana dalan lho. Paham ya? Tapi di alam yang berbeda. Dudu alam koyok ngene iki sampean munggah ondo, sitok mundodo. Ya dudu iku. Ngoten. Kemudian makalah selanjutnya. La yu'lamu qadrun anwaril qulubi wal asrari illa fi ghaibil malakuti kama la tadharu anwarus samai illa fi syahadatil mulki. Makalah 263. Tidak dapat diketahui nilai kebesaran nur hati dari sir itu kecuali dalam alam malakut yang gaib, sebagaimana matahari, bulan, bintang hanya terang di alam mulki, di alam dunia.
Mboten saged disemurapi. Cahaya hati seorang wali yang dalam sirnya, nur yang ada di dalam hati seorang wali tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali iso digelok teko alam malah ana dukur kok. Sampeyan iso menek mendukur baru ro. Diumpamakno kaya dene bintang, bulan, matahari iso digelok ana ngene dunya. Ha ngoten nggih. Kaya ngono iku lek digelok alam malakut. Diwalik matahari, bintang, bulan diwalik ana ngisor, alam malakut ana dhuwur digelok. Matahari iki lho cahaya wali. Bintang cahaya wali. Kaya dene gelok bintang ambek bulan dan sebagainya. Paham Mas nggih? Kaya kula saiki sampean ndelok langit. Ketok cahaya bintang, bulan, mata semuanya kelihatan. Macam cahaya itu. Iku lek sampean gelok makhluke Gusti Allah sing jenenge bintang, bulan dan semua makhluk angkasa yang bisa dilihat dari bumi. Ketok cahaya. Lalek ngelok cahaya hati seorang wali iku gak mungkin iso kecuali kula sampeyan iki iso munggah nang alam malakut. Lewat iso munggah alam malakut sampeyan ketok engko. Atine orang-orang yang beriman khususnya pada para aulia atau yang lain yang beriman itu akan nampak seperti sampeyan ngelok matahari, bulan, bintang di langit di waktu tidur. Diwalik bulane ana nisor, matahari ana nisor, senging apa jenenge bintang-bintang semua ada di bawah. Sampai ana dhuwur ketok, gelok. Lah, disitulah karena alam-alam itu tempatnya di atas, aulia-aulia saat itu orang beriman di bumi, maka nampaklah cahaya-cahaya iman mereka seperti halnya cahaya matahari, bulan dan bintang-bintangnya. Kemudian makalah selanjutnya wujdanu samaratit ta'ati ajilan basyairul amilina biwujudil jazai ajilan. Terasanya kelezatan buah taat ketika hidup di dunia sebagai bukti kabar gembira bagi orang yang beramal atas adanya pahala yang segera atau kontan di akhirat kelak. Makalah 264 Syekh Ibnu Athaillah jelasaken umpamine kula sampeyan ngrasakno nikmat buah daripada ibadah. Sampeyan nglakoni ibadah ngrasa nikmat ta mboten? Lho, kula niki kok gak dijawab, takon ambek sapa kula niki? Sampeyan niki ngrasakno ibadah niki nikmat ta mboten? Nah, goro, gereng. Belum ya sedikit-sedikit ya. Sebagai bukti, lek kula sampeyan iki mengibadah ngrasakno nikmat. Itu berarti sampeyan iku ditetepno ahli surga. Sampeyan sembahyang ngrasa nikmat, iku tondo-tondo amal sampeyan diterima dan akan ditetapkan dalam surga. Sampai poso-poso merasa nikmat, sampai zikir merasa nikmat, lezat. Itu suatu tanda kabar gembira. Sampai itu bakal segera akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dunia dibar kontan apa dengan nikmat itu sudah mendapatkan pahala. Lu sama zikir, ya. Ngerasa tenang, ngerasa nikmat. Ya itu ganjaran orang dunia dibayar langsung sampai Gusti Allah. Di akhirat bakal dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya introspeksi diri sendiri. Apakah kita menikmati dalam hal ibadah berbagai macam bentuk ibadah? Yang paling berat itu nikmat dalam sholat. Paling abot wong ngrasakno nikmati sembah paling
Sing loro paling repot mana? Dia merasakan nikmatnya bersedekah. Gak gampang loh wong sedekah nikmat itu. Wong kate sedekah nikmat repot. Barang kalong kok kate nikmat ngoten. Itu amal ibadah. Tapi ketika dia menikmati bersedekah, merasakan nikmat dalam bersedekah, maka dia akan selalu bersedekah. Kaeman malin. Terus juga nikmat yang tersulit lagi, nikmat zikrullah. Nikmat ketika berzikir kepada Allah. Itu bisa dibuktikan orang-orang zaman dahulu. Ketika dia berzikir, seperti halnya para sahabat-sahabat Nabi. Ketika Sayyidina Umar tertusuk, ada sahabat yang lain, Sayyidina Ali termasuk ditumbak. Kawan cepat entar aku sembayang dhisik. Ya apa? Aku tak sembayang mari ngono jeboten tumbaki. Wa subhanallah. Karena mereka termasuk orang-orang yang ditetapkan Allah ahli surga dan orang-orang pilihan. Maka ketika diambil tombak, ketika dia sholat titik gak goyang. Bareng wis salam assalamualaikum selamat kakrot lho wis dicoplok tak tombak. Tapi ketika belum sholat, tidak melakukan sholat, kan tahu aja di sini tak sembahyang di sini. Seandainya belum sholat atau gak waktu sholat dia mencabut tombak itu, dia akan terasa sakit. Itulah yang dikatakan nikmat, lezat di dalam sholat. Ya kalau pulau sampai jadi tombak. Kayak Allah wa ana entup nyamuk entup. Nang kene ngono. Iki kok Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Sembahyang gak apa-apa jeboten enggak apa. Tidak terasa. Karena saking nikmatnya dan lezatnya bersama Allah Subhanahu wa taala di waktu sholat. Kemudian makalah terakhir, kaifa tatlubul iwadha ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaika am kaifa tatlubul jazaa ala sidqin huwa muhdihi ilaika. Makalah 265. Bagaimana engkau akan minta upah terhadap suatu amal yang Allah sendiri bersedekah, ini saya coret ya, memberikan kepadamu amal itu, atau bagaimanakah engkau minta balasan atas suatu keikhlasan padahal Allah sendiri yang memberikan hidayah keikhlasan itu kepadamu. Makalah 265, Syekh Ibnu Athaillah ini ngilingaken malih kateng kula sampai ojo sampai sampean kula kabeh nglakoni ibadah jauh pahala. Jauh imbalan. Apa imbalannya? Mungkin imbalan itu merasa nikmat ketika ibadah. Ojo dijaluk. Wis lakonono dhewe, lakono terus benar-benar kita merasakan nikmat bersama Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau kita beramal, kemudian kita minta lezatnya amal itu, maka sungguh itu sama dengan membuka jalannya setan yang berbisik dalam hati kita yang mengatakan, "Ki opo aku sembayang lek gales?" Legane itu setan akan berbisik seperti itu. Maka lakukanlah ibadah-ibadah apapun. Belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengharapkan imbalan apapun dari Allah. Karena secara kesadaran tauhid, lu amalan itu lho sing kaya Gusti Allah. Sing nglakono Gusti, lho kok awakmu kate jauh imbalan. Saat ini dipikir secara logika. Sampai ini diciptakan sinten? Allah.
Iso obah, iso mlaku, iso melek, iso ngomong sing obah kabeh sing ngomong sapa? Sampan ilmu ibadah sapa sing ngekeki? Sampan iso nglakoni ibadah sapa sing naktirno? Terus sampan jauh ganjaran nang Gusti Allah. Kok gak izin wong kabeh kok Gusti Allah. Semua datangnya dari Allah. Sampan iso melek sing ngekeki melek Gusti. Sampan bisa berzikir sing ngekeki zikir Gusti. Sing sampean bocah Gusti Allah. Lidah kita yang berucap, lidah kita punya Allah. Ruh kita punya Allah, jasad kita punya Allah, gerakan kita semuanya milik Allah. Terus kita beribadah mengharapkan pahala dari Allah. Kok gak ro izin dari Syekh Ibnu Athaillah. Ini kesadaran tauhid tingkat tinggi. Kesadaran tauhid tingkat tinggi untuk orang-orang yang benar-benar hidupnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar-benar seorang yang sudah mencapai tingkatan ini, dia itu sholat, ibadah, apapun bentuk macam ibadah, itu mengetahui memang Allah itu berhak disembah. Walaupun Allah tidak membuat neraka ataupun surga, tidak memberikan pahala ataupun tidak, tetap aku akan menyembah Allah karena Allah memang berhak disembah. La ma'budun bihaqqin. Itu. Jadi Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan pada kita, walaupun kita diberikan melakukan satu amal ibadah, iso diarani ikhlas wis. Dari Gusti Allah iki wis tanggap ikhlas. Diterima. Lho sing kaya ikhlas iku Gusti Allah. Lah ngono kate yo ganjaran yo. Sampeyan iso ikhlas. Sing ngisano, sing ngekeki mbok rumangsa. Lah terus aku beribadah mengharap apa? Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mempunyai satu keyakinan yang hakiki bahwa memang Allah berhak disembah. Walaupun Allah tidak membuat neraka, walaupun Allah tidak membuat surga, seandainya, tapi mustahil ini adanya. Iki seumpama mustahil ono ini. Apa itu? Saya diwalik. Siapa yang menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti perintahku, maka aku akan masukkan neraka. Kira-kira sama sembahyang apa tuh? Hah? Lah itu berarti menunjukkan kayak kula sampeyan iki ibadah iki mang sik karena neraka atau karena surga. Ayo. Berarti sing dudukno sampeyan iki ibadah benar-benar tidak mengakui bahwa Allah itu berhak disembah. Seandainya kula sampeyan meyakini bahwa Allah itu memang berhak disembah, masih yo aku dilebokno neraka. Paham? Nggih. Wong Allah itu berhak disembah, tetap aku nyembah. Memang Allah berhak disembah. Mengapa Allah berhak disembah? Karena aku diciptakan Allah. Semua kebutuhanku dipenuhi oleh Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berhak disembah. Mari kalau Gusti Allah kata berhak neraka, tetap tak sembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena neraka aku menyembah Allah, dan bukan karena surga aku bersujud kepada Allah. Tapi memang Engkau ya Allah berhak disembah. Itulah terakhir makalah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bertambah keyakinan kita kepada Allah dan mahabbah kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah.